Banjir juga merendam permukiman warga di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 58 jiwa atau 15 kepala keluarga memilih bertahan di pengungsian karena ketinggian air mencapai 2 meter. Banjir masih menggenangi kompleks Perumnas Antang di Blok 8 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, setinggi 1 hingga 2 meter. Warga yang berada di Blok 8 memilih mengungsi di posko pengungsian di Masjid Darul Mutakin. Jumlah pengungsi saat ini mencapai 15 kepala keluarga atau 58 jiwa. Para pengungsi sejak Selasa lalu juga mulai terserang penyakit gatal-gatal. Sih awalnya cuma ada 12 kakak, sekarang sudah ada 15 kakak, ada 58 jiwa. 58 jiwa. Kira-kira untuk asupan makanannya seperti apa, Bu? Makanan alhamdulillah ada saja sumbangan dari kelurahan, dari kecamatan, dari relawan banyak. Untuk yang dibutuhkan saat ini yang paling penting, Bu, untuk pengungsi ini apa tuh? Ini selimut, obat gatal, kutu air. Setiap musim hujan, kawasan Perumnas Antang menjadi langganan banjir. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Abdullah Daeng Sirua, TV One, mengabarkan. Ya, dan bagaimana kondisi terkini banjir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan? Kita akan langsung tanyakan pemirsa kepada reporter Syamsul Ma'arif yang berada di lokasi. Selamat pagi Syamsul, apakah banjir sudah surut di lokasi Anda? Ya, Tiara dan pemirsa, hingga saat ini, hingga hari ini, banjir di Kota Makassar masih terjadi di sejumlah wilayah, satunya di Perumahan Bung di Taman Andrea, kemudian di Perumnas Antang Blok 10, di mana di Perumnas Antang Blok 10 ini ketinggian banjir memang beragam, bahkan ketinggian air mencapai 2 meter yang terus merendami rumah warga. Warga terpaksa harus mengungsi di sejumlah titik yang terletak di Kecamatan Manggala. Ada yang menjadi tempat pengungsian bagi warga adalah masjid-masjid yang memang lokasinya berada lebih tinggi dibanding perumahan warga sekitar yang terendam banjir. Informasinya ada lebih dari 15 kepala keluarga yang saat ini masih terus mengungsi. Warga saat ini masih sangat membutuhkan bantuan makanan, termasuk juga dengan perhatian untuk kesehatan para pengungsi, karena umumnya ketika pengungsi sudah berada di daerah pengungsian selama berhari-hari, biasanya para pengungsi juga mulai terancam beberapa penyakit yang diakibatkan oleh cuaca buruk seperti dengan gatal-gatal, kemudian penyakit pencernaan seperti itu. Namun warga juga masih belum bisa memperkirakan kapan banjir ini akan surut, karena biasanya memang untuk di wilayah Kecamatan Manggala, Perumnas Antang Blok 10 di Kecamatan Manggala Makassar ini, biasanya banjir memang merendam rumah warga selama berhari-hari. Informasi kami mendapatkan dari BPBD setempat sejak kemarin bahwa saat ini jumlah warga yang menjadi korban banjir ada sebanyak 1.366 jiwa atau dengan 331 keluarga. Ini memang mengalami penambahan dari data sebelumnya yang sebanyak 924 jiwa atau 245 kepala keluarga. Dan hari ini baru saja juga untuk wilayah Kota Makassar baru saja hujan sudah mulai surut. Tentunya warga masih mengkhawatirkan apakah banjir akan mengalami ketinggian ketika hujan masih terus terjadi, karena memang dalam beberapa hari ini Kota Makassar dan beberapa wilayah di sekitar Makassar ini dari perkiraan BMKG menyebutkan bahwa akan sebelum terjadi cuaca buruk, kondisi ini yang salah satunya menyebabkan banjir yang terjadi beberapa titik di Kota Makassar. Untuk wilayah Kota Makassar sendiri ada sejumlah wilayah yang memang langganan banjir seperti dengan Kecamatan Manggala, kemudian Kecamatan Panakukang, kemudian ada Kecamatan Biring Kanai yang ketika musim hujan ditambah dengan ombak yang pasang itu akan menyebabkan salah satu menjadi penyebab banjir yang terjadi di Makassar itu, Tiara. So, lantas seperti apa sebaran dari pengungsian sendiri dan adakah kendala di pendistribusian bantuan di sejumlah titik pengungsian tersebut? Ya, untuk penyebaran pengungsian memang berada di masjid-masjid yang berada di sekitar wilayah banjir seperti di Kawasan Manggala, Perumnas 10
Makassar ini, pengungsi berada di Masjid Mutakin Manggala. Di sana memang menjadi hampir setiap tahun ketika terjadi banjir menjadi tempat pengungsian bagi warga-warga sekitar, karena biasanya memang warga lebih sering berkumpul di tempat itu, bukan hanya dengan beberapa lokasi-lokasi di sekitar Manggala Makassar ini yang menjadi tempat pengungsian, yakni masjid-masjid sekitar. Meskipun ada masjid yang digunakan sebagai tempat pengungsian, namun sebagian besar warga juga memilih untuk berada di lokasi atau mengungsi ke rumah-rumah sanak saudara mereka yang lebih dekat. Sementara untuk pendistribusian makanan biasanya lancar kepada pengungsi, dan untuk pelayanan kesehatan informasi kami dapatkan bahwa biasanya petugas kesehatan dari puskesmas terdekat secara bergantian mendatangi warga untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, karena mengingat biasanya ketika pengungsian warga sudah mengungsi selama berhari-hari, biasanya mereka rentan dengan penyakit-penyakit masuk angin, kemudian penyakit gangguan pencernaan seperti itu. Baik, Syamsul, kalau dari pemantauan Anda mengingat ini banjir juga di sejumlah wilayah masih terpantau cukup tinggi begitu. Apakah ada pemadaman listrik yang mungkin terjadi di sana, Syamsul? Iya, tentu saja Tiara, ketika di rumah warga sudah mulai terendam, otomatis listrik yang berada di sekitar perumahan tersebut di wilayah terendam banjir yang sudah padam. Hal ini mengingat untuk menjaga keselamatan warga sendiri, karena ketika misalnya listrik tetap nyala di daerah tersebut, itu tentunya akan membahayakan bagi warga. Kondisi ini juga terjadi di perumahan Perumnas 10 Manggala Makassar ini, ketika banjir sudah mulai tinggi. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, listrik memang langsung dimatikan oleh PLN seperti itu. Namun hanya untuk di wilayah yang terendam banjir saja. Untuk wilayah-wilayah lain sekitar banjir, utamanya di daerah-daerah pengungsian, listrik tetap bisa diakses oleh warga seperti itu. Baik, Syamsul, kalau melihat cuaca saat ini mungkin terbilang masih kondusif begitu, tapi kalau terjadi banjir ataupun juga hujan lebat kembali, antisipasi apa yang dilakukan oleh warga? Ya, tentunya warga saat ini masih terus merasa khawatir dengan kondisi cuaca, utamanya saat ini memang untuk di wilayah Makassar mendung, karena memang baru saja terjadi hujan yang tidak terlalu lebat, namun tentunya ini cukup mengkhawatirkan bagi warga, karena mengingat beberapa hari terakhir ini wilayah Makassar dan sekitarnya, menurut perkiraan dari BMKG menyebutkan bahwa untuk wilayah Makassar dan sekitarnya memang terjadi hujan lebat menuju lebat sekali seperti itu. Hal ini tentunya bisa memicu kembali terjadinya banjir seperti beberapa hari. Kondisi juga diperparah dengan ketika air sungai maupun banjir bertemu dengan air laut yang sedang pasang, sehingga air tidak bisa mengalir ke laut dan merendam pemukiman warga. Ini terjadi beberapa hari lalu, beberapa titik wilayah di Kota Makassar terjadi banjir akibat hal tersebut, akibat curah hujan cukup tinggi, cuaca ekstrim, dan tingginya air pasang laut seperti itu. Tiara. Syamsul Marif melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih, selamat bertugas kembali.